Ini saudaraku, sahabat tani dimanapun Anda berada. Ini pohonnya daunnya menguning, nggak ada perkembangan. Seperti ini, banyak yang mati. Nih mati. Nih daunnya rontok. Nih nggak ada perkembangan setelah saya pindah dari penanaman di media kotak. Ini udah lebih seminggu, masih belum ada perkembangan. Ini kuning karena menggunakan media tanam yang tidak cocok pada bibit pepaya California. Nih seperti ini, tetap masih di pemindahan yang dulu. Udah lebih seminggu nih masih begini. Yang ini selisih 1 minggu, lebih lambat 1 minggu, bukan lebih dulu. Nih bagus, hijau subur. Ini medianya saya tanam maksudnya memakai tanah yang saya ambil dari bawah pohon bambu, yang tanahnya gembur hitam, padahal tanahnya di sini tanah pasir putih. Dan tanah yang berada di bawah pohon bambu itu tanahnya menghitam, penuh dengan organik. Nih akarnya udah menembus, kelihatan ya. Coba gini. Nih akarnya, akar yang menggunakan tanah di bawah pohon bambu. Tanahnya penuh organik, subur. Ini udah hampir 20 hari dari kotak semai, sekitar kurang lebih dari 20 hari. Dan setelah pemindahan ini dari kotak yang seperti ini kotaknya, setelah umur seminggu seperti ini masih kurang dari seminggu. Lalu saya pindah ke polybag yang lebih besar, namun ini saya menggunakan tanah yang berada di bawah pohon bambu yang penuh organik. Nih akarnya udah keluar. Sengaja saya menggunakan polybag putih agar perkembangan akar saya bisa melihatnya. Dan yang di sebelahnya ini saya menggunakan 3-4 campuran. Ini yang isinya 2, mungkin akarnya lebih banyak nih. Biasanya akarnya lebih banyak. Coba saya lihat dulu ya, apa ada perkembangan akar. Nih nggak ada sama sekali, nggak ada perkembangan akar sama sekali. Nih ayo kita buktikan, bongkar menggunakan air. Biasanya kalau menggunakan air akarnya tidak putus. Yuk kita coba. Ini airnya. Wah putus nih. Bilain dah saya, biar nggak putus. Biar saya sobek aja biar jelas akarnya apa ada perkembangan atau tidak. Sebaiknya ini direndam di air.
agar akarnya tidak putus. Saya putar dulu, putar-putar biar ada lepas tanahnya. Nih, ini akarnya seperti ini, masih tetap yang dulu, karena saya dulunya ini memakai kokopit di kota Penyemayan seperti yang tuh ini belum dipindah, mungkin besok atau nanti saya pindah ke polybag yang lebih besar. Dan yang ini udah 1 minggu kurang lebih, masih akarnya tetap yang dulu, tidak ada perkembangan. Nih, tidak ada perkembangan. Yuk kita coba yang ini, yang di sebelahnya lagi. Saya coba yang ini, yang menggunakan tanah yang berada di bawah pohon bambu, agar saudaraku atau sahabat taniku mengetahui perbedaan media tanam. Saya sobek saja. Nih, yuk kita lihat bersama-sama. Saya rendam juga seperti apa akarnya yang menggunakan media tanam yang ngambil dari bawah pohon bambu. Nih, agar tidak putus saya gunakan air. Nih, perbedaannya menggunakan tanah di bawah pohon bambu. Nih akarnya, dan yang ini menggunakan sekam, yang ini menggunakan sekam, kohe sapi, dulemit, tanah. Ini daunnya mengguning, ada yang rontok, banyak yang rontok. Nih, akarnya tetap yang dulu-dulu. Sedangkan yang ini, nih akarnya penuh. Perkembangannya banyak nih, selisihnya. Yang ini saya pindah ke polybag yang besar, yang lebih besar, polybag yang lebih besar. Udah kurang lebih sekitar 1 minggu, bukan kurang lebih dari seminggu dah. Dari kotak semai seperti itu, udah seminggu lebih. Sedangkan yang ini selisih 2 hari, berarti ini diantara kurang dari 1 minggu. Sedangkan yang ini, nih, sahabat tani dimanapun Anda berada, carilah tanah yang udah mengandung organik. Kalau ada, dicampur dengan kohe sapi yang udah difermentasi. Ini hasilnya. Ini dari Penyemayan atau dari Kecambah, udah 1/2 bulan lebih dikit. Ini seperti ini batangnya. Pembuktian nih, agar sahabat taniku tidak salah menggunakan media tanam atau tidak salah menggunakan tanah. Ini perbandingannya. Nih akarnya ada ini akarnya, tapi tetap yang dulu, tidak berkembang, tidak ada tambahan akar. Sedangkan ini nih, sedangkan ini lebat. Mana? Nah, ini udah kelihatan. Sedangkan ini lebat, ini tidak. Jangan sembarangan menggunakan media tanam. Nih, saya jauhin dikit. Perbedaannya, yang ini memakai sekam yang udah steril, yang dimasak dulu, kohe, dulemet, tanah. Yang ini tanah yang berada di bawah pohon bambu yang penuh dengan organik. Saya campur dikit dengan kohe sapi, juga difermentasi. Hasilnya seperti ini.
jauh beda nih, 2 kali lipat. Pohonnya tingginya 2 kali lipat. Akarnya bukan cuma 2 kali lipat, kalau akarnya lebih banyak, gondrong. Ini saya tanam lagi nanti. Dan yang ini saya akan ganti tanah yang gembur yang berada di bawah pohon bambu. Saya udah siapin tanahnya. Nih akarnya seperti ini. Bongkar aja biar bisa ditanam. Kalau nggak dibongkar ini nggak bisa ditanam, tetap kerdil seperti ini. Nih masih tetap tanah yang dulu kokopit nih. Sahabat taniku dimana berada, jangan coba-coba memakai tanah campuran sekam, karena berakibat gagal. Jangan sampai mengalami gagal seperti saya. Saudaraku, jangan skip ya videonya agar tidak salah paham nantinya, agar sama-sama mengetahui seperti apa perkembangannya. Nanti saya akan tunjukkan lagi perbedaan yang lain, seperti apa perbedaan yang lain, karena saya ada 3 variasi. Kemarin yang waktu nanam ini ada yang ditanam langsung, ada yang tidak ditanam langsung ke polybagnya. Nanti saya tunjukin juga yang ditanam langsung ke polybag, yang tidak memakai alat penyemaian kotak, langsung saya tanam ke polybag. Namun ini yang seperti ini nih, saya menggunakan kokopit dulu nih menggunakan kokopit. Ini kokopit. Ada satu lagi yang belum saya tunjukin, jangan skip dulu videonya agar kita sama-sama memahami seperti apa tanaman pepaya California yang baik, agar kita para petani tidak merugi dikarenakan hanya dengan media, karena sangat berpengaruh media tanam nih, sangat berpengaruh karena pertumbuhannya nanti nggak bagus. Nih gundul nih.
Nih tanahnya, padahal udah lama nggak disiram, peras ya. Nih lihat, ini pasti keluar air, ya kan? Tuh kelihatan ya. Oi, begitulah kalau memakai sekam, airnya mengendap di dalam terlalu banyak. Kan kalau apa itu sekam begini di dalam tanah itu begini, di dalam plastik, jadinya mengendap air di sini. Sahabat taniku yang baik hati, yang berhati mulia, silahkan dibagikan pada saudara kita yang lain agar tidak salah menggunakan media tanam. Nanti saya kasih contoh media tanamnya yang bagus, tanah yang bagus yang saya kemarin ambil di bawah pohon bambu yang penuh dengan organik. Tanahnya subur gembur, pertumbuhan akar penuh, tidak seperti ini padahal udah saya campur dengan bahan organik seperti kohe sapi yang sudah difermentasi, itu kan udah jadi organik. Namun mungkin karena sekam nih, mungkin karena pengaruh sekam, Dulomit juga saya pakai. Sahabat taniku yang berhati mulia, yang baik hati, disilahkan di subscribe, silahkan di subscribe. Bagi Anda saudaraku atau sahabat taniku yang udah subscribe atau like, komen dan menyukai, semoga segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya, semoga rezekinya semakin mengalir. Bagi saudaraku yang udah subscribe, semoga rezekinya terus mengalir, tetap mengalir. Ini tanahnya saya ambil dari bawah pohon bambu nih, akarnya saya kasih apa tuh, tahi sapi atau yang sudah jadi organik tuh apa, difermentasi kohinya. Ini tanahnya bagus, perkembangannya bagus, tanahnya ini menghitam seperti kohe, ringan. Nih tanahnya ringan seperti kohe, tak ada bedanya jika dicampur. Jika dicampur dengan kohe, ini tidak ada bedanya, persis. Saudaraku, sahabat taniku yang baru menemukan channel ini, jika ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita, silakan dibagikan. Dan jangan lupa di subscribe dan disukai. Ini menurut pengalaman saya udah bagus, timbang yang kemarin-kemarinnya saya sering gagal.
kemarin-kemarinnya saya mengikuti petunjuk-petunjuk dari teman-teman, ternyata hasilnya nggak begitu bagus, dan saya perkembangkan sendiri. Hasilnya ya seperti ini. Tepok. Karena pada kita yang mengikuti tapi tidak mengalami kegagalan. Penuh dengan organik atau sudah jadi pupuk, sehingga akarnya banyak sekali. Nih seperti ini, akarnya seperti ini. Nih yang ini tidak menggunakan tanah di bawah pohon bambu. Yang ini akarnya gundul, yang ini menggunakan tanah yang berada di bawah pohon bambu, gondrong. Ini gundul, jangan sampai keliru. Matinya banyak yang ini, banyak yang mati, hampir 50% yang mati. Kemarin saya juga bongkar, namun sekarang saya posting agar saudara kita tidak ada kesalahan dalam menanam biji pepaya California. Saya langsung melakukan penanaman dulu biar tidak kepanjangan. Nih gimana nih, ini yang gondrong. Aja ini aja. Di kolom komentar pesannya. Jika ada pesan apa-apa nanti saya akan jawab menurut pengalaman saya, karena saya ini cuma petani biasa. Biar ada kepanjangan, nanti ini saya akan kasih tahu. Yang ini, yang sebelahnya ini yang subur. Ini bekas tadi yang saya ambil, yang saya bongkar. Ini yang mati. Nah, yang ini nih. Mati tak mau hidup segan nih.
Ini saya langsung tanam ke polybagnya ini, memakai media tanam atau tanah campur 4, tanah, sekam, kohi, dolomet. Nih hasilnya semua nih, makanya saya pisahin agar ada perbedaan, agar dapat jadi contoh, sehingga saya bisa mengetahui bagaimana perkembangannya kalau langsung ditanam ke polybag memakai sekam. Ternyata hasilnya seperti ini nih, mati nih, mati, masih seperti kecambah nih, matinya banyak. Kalau pakai sekam banyak yang mati. Yang ini tidak memakai sekam 1 biji pun, nih utuh, bagus, tidak kurang walaupun 1 polybag, tidak mati, bagus banget. Silahkan ya dibagikan, di subscribe bagi yang berhati mulia, yang berhati baik. Silahkan. Ini yang kemarin saya ganti tanah, kemarin saya bongkar kemarin nih, seperti yang akarnya gundul itu. Ini saudaranya yang gundul akarnya. Ini saya langsung tanam ke polybag yang ini nih, langsung saya tanam ke polybag menggunakan ini tanah yang berada di bawah pohon bambu. Menggunakan tanah ini tumbuhnya bagus nih, baru kalau nggak salah ini 3 hari dari kecambah. Ini bagus, menghijau, tidak seperti yang saya gunakan di kemarinnya yang menggunakan sekam. Ini gagal tumbuhnya nih. Oh, masih kecambah nih. Nih kalau nggak salah ini 3 hari, bagus. Dan di sebelahnya ini ini yang gagal, yang pakai sekam. Banyak nih gagal juga yang pakai sekam. Hanya sisa 1 nih yang hidup nih, disisain 1 yang hidup, matinya mati semua nih. Nih mendingan pakai ini, bagus nih, tanah yang berada di bawah pohon bambu, tanahnya penuh dengan organik, bagus. Langsung tanam ke polybag nih. Kalau yang ini saya menggunakan kokopit nih, biar kita semua tahu, para sahabat tani, biar tidak salah. Ini saya menggunakan kokopitnya saya bikin sendiri, membuat sendiri kokopitnya difermentasi dulu. Ini kurang lebih dari seminggu dari kecambah. Yang ini baru 4 hari dari kecambah nih, baru 4 hari dari kecambah. Dan yang ini sekitar 1 minggu kurang lebih, kalau nggak salah kurang lebih selisih seminggu. Yang ini selisih 2 hari. Ini dari ini selisih 2 hari, telat 2 hari. Ini satu penyemaian sama ini, karena ini agak lambat kecambahnya, saya tanam kemudian. Dan yang ini masih sekitar 4 hari kalau tidak salah. Dan ini separuhnya dari yang ini, karena ini nggak cukup kemarin, masih sisa lubang, dan saya kasih lagi, penuhin lagi. Saudaraku yang baik hati, yang berhati mulia, silahkan di subscribe. Sekian dulu, jika ini bermanfaat pada kita semua, tolong dibagikan, silahkan di komen. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.